Sudah terdengar ya suara saya? Jadi seperti yang saya jelaskan di MS Team ya, hari ini karena saya ada rapat jam 4 ya, kita hari ini kuliahnya 1 jam saja gitu ya. Kita akan nanti sambung di minggu depan ya, di modul yang sama, modul 2 ya. Nah sekarang sebelum kita masuk ke modul 2 ya, kita akan review dulu apa yang sudah kita pelajari selama ini ya di praktikum ya. Jadi yang pertama itu mungkin di modul 0 ya, yang masih saya ingat adalah tentang DFT plus U ya. Jadi DFT plus U itu, saya ulangi lagi, itu dipakai untuk sistem-sistem yang strongly correlated materials ya. Contohnya seperti nickel oxide ya. Rata-rata oxide ya, oxide itu biasanya correlated materials, tapi yang strong itu biasanya adalah nickel oxide dan cerium oxide ya. Contoh-contohnya ya itu. Nah, kenapa harus butuh DFT plus U? Karena kita menggunakan pseudo potensial ya. Pseudo potensial yang kalau kalian baca di bukunya apa tuh, David Soul itu ya, ada nggak ya? Sebentar, PDF-nya saya cari dulu ya. Ada nggak ya? Ada nih. Sebentar. Itu aku dah. Mana ya? Oke, saya share screen ya. Oke. Udah kelihatan ya? Ini nggak ada yang respon. Kedengaran suara saya? Kedengeran, Pak. Oh ya, sip. Dan udah kelihatan. Ini kekurangan yang ngomong sama komputer tuh gini, kita nggak tahu reaksi orang yang diajak ngomong. Oke, nah mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui ya, kita menggunakan pseudo potensial gitu ya, beberapa fungsional ya yang diusulkan oleh beberapa saintis terdahulu gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan exchange dan correlation ya. Jadi salah satu yang paling terkenal dan sampai saat ini kita gunakan adalah GGA ya. LDA ini generasi yang paling awal ya. Ini hanya menyertakan density ya, gitu. Density, dan ini keakuratannya juga nggak bagus ya untuk beberapa sistem gitu. Jadi sudah mulai ditinggalkan ya. Sedangkan GGA ini sampai saat ini orang masih banyak pakai ya. Selain dari density juga ada gradient dari density, itu dimasukkan ke dalam fungsional-fungsional yang berbasiskan GGA ya, atau gradient approximation gitu ya, lupa saya, GGA gitu ya. Nah, contohnya GGA itu adalah yang kalian pakai itu adalah PBE ya, soal PBE ya gitu. Ini adalah GGA gitu ya. Kemudian ada meta GGA ya, ini juga bagian dari GGA, tapi di sini tidak hanya menyertakan gradient, tapi juga dari apa istilahnya, saya lupa ini ya. Lupa saya ya. Meta GGA ini yang diharapkan mampu lebih akurat dibandingkan GGA gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang saya hyper GGA ini saya kurang paham, kurang familiar ya. Cuman yang beberapa yang familiar itu ada yang hybrid ya. Jadi dia memasukkan exact exchange gitu ya. Jadi kalau LDA, GGA, meta GGA itu exchange-nya nggak eksak ya. Nah, kalau di hybrid ya, makanya disebut hybrid ya, karena memang ada perpaduan exact exchange ya. Itu tipe-tipe hybrid ada macam-macamnya, ada ya B3LYP ya kalau untuk yang biasa di Gaussian, ada juga HSE ya, itu HSE itu keluarannya dari PBE juga ya. Nah, itu yang membedakan adalah seberapa persen exact exchange yang dipakai ya. Ada yang 30%, ada yang 60% ya. Itu akan menentukan seberapa berat kalkulasinya. Nah, untuk kalkulasi yang menggunakan fungsional-fungsional dari LDA sampai meta GGA ya, ini DFT plus ini penting, perlu ya untuk men-treat
sistem-sistem yang strongly correlated materials ya. Nah, tapi untuk yang hyper GGA ataupun yang hybrid yang tadi saya katakan, itu karena dia mempunyai exchange itu biasanya DFT plus nggak perlu digunakan lagi gitu ya. Ya cuma yang namanya hybrid ataupun hyper GGA ini ya konsekuensinya kalkulasinya bisa sampai berbulan-bulan gitu ya, atau kalau sistemnya besar bahkan bisa mungkin setahun gitu ya untuk satu kalkulasi gitu ya. Saya pernah juga mencoba mengkalkulasi untuk sistem besar 300 atom ya menggunakan hybrid ya. Itu luar biasa ya. Menggunakan 36 core itu 1 minggu itu baru 1 SCF ya. 1 SCF, sedangkan kita kan butuh beberapa kali SCF untuk mengoptimasi gitu ya. Jadi ya sangat tidak realistis gitu ya menggunakan hybrid untuk sistem-sistem terbesar seperti itu. Makanya mungkin untuk sistem besar ya mungkin mentok di sini gitu di MetaGGA ya. Oke, itu tentang DFT Plasio ya. Kemudian masuk ke modul 1 kita berbicara tentang band structure ya dan DOS gitu ya. Ini juga saya tadi sudah beberapa lihat sekilas ya tugas-tugas yang kalian submit. Ada yang bisa cerita apa kira-kira insight apa yang bisa kalian dapatkan dari mengerjakan tugas modul 1? Ada yang mau cerita? Dari Siapa ini yang ngomong ya? Krisna. Oh ya, Krisna suaranya kecil sekali. Sekarang hilang. Yang lain? Mungkin? Ini Erlan kemana belum datang ya? Tes. Harusnya sekarang lebih bagus. Ya. Oke. Sebenarnya kalau dari DOS sendiri biasanya bisa diketahui konduktivitas. Jadi sifat konduktor, isolator, semikonduktor. Ya, itu dari band structure juga bisa. Ya. Yang lain dari hasil pengerjaan tugas yang kemarin dengan mengubah-ubah cara kalkulasi ya, dari NSCF-nya dihilangkan atau menggunakan smearing atau tidak? Kalau dari smearingnya itu semakin sedikit key point-nya. Jadinya sistemnya itu jadi men-smear lebih banyak di antara titik-titik yang diketahui dan jadinya hasilnya lebih landai dan gitu tajam. Itu sih yang tapi kalau di antara dua jenis smearing yang berbeda kemarin nggak kelihatan bedanya. Oh iya, jadi ya memang kalau metode sama-sama membandingkan antara dua metode smearing yang berbeda ya kelihatan nggak akan terlalu banyak ada bedanya ya. Ada nggak yang memperbandingkan antara smearing dengan yang tetahedra? Saya kemarin itu Pak ngitung, Ya. tapi pakai jadi yang SCF-nya pakainya fixed, maksudnya occupation-nya fixed. Terus dilanjutin sama ya? tetrahedra. Fixed itu ini Pak, dia benar-benar nggak ada smearing aja gitu. Jadi ya, tapi yang di NSCF-nya tetrahedra Pak. Nah itu jadinya band-nya cuma sampai yang valence-nya doang. Oh, nggak ada conduction-nya? Ya, nggak ada conduction-nya. Tapi kalau di DOS-nya itu, kalau dia misalnya dipakein kalkulasi NSCF, dia masih muncul conduction-nya, cuman kalau nggak pakai NSCF, conduction-nya sama sekali nggak muncul di bagian DOS yang conduction-nya. Dapatnya sih gitu, Pak. Oke, ya berarti kesimpulannya memang NSCF itu penting untuk dilakukan sebelum kalkulasi DOS dan band structure gitu ya. Dan juga tadi perbandingan antara yang DOS dengan menggunakan smearing dan tidak ya. Saya belum lihat sih hasil tugas kalian ya. Itu biasanya sih ya untuk beberapa sistem, tapi ini sangat tergantung dengan sistem ya, karena smearing itu kan digunakan untuk yang sistem-sistem metal ya. Jadi kalau menghitung DOS tanpa menggunakan smearing ya pasti jangan sangat jauh berbeda dengan yang tanpa smearing gitu ya. Gitu. Nah, cuma kalau yang non metal gitu ya,
itu biasanya sama hasilnya ya, antara yang smearing ataupun tidak smearing ya, hanya berbeda di ketajaman grafiknya ya, dan mungkin rendah tingginya si peak itu gitu ya. Biasanya sih begitu ya. Mudah-mudahan juga kalian mendapatkan seperti itu ya. Oke, itu juga nanti jadi ilmu tersendiri buat kalian kalau untuk kalkulasi kalian di TA ya. Oke, itu ya hasil review kita ya. Jadi kalian udah bisa menggunakan 2 software ya, yaitu QE dan VASP. Ini alhamdulillah ini ada kabar gembira ya. Kita udah berhasil beli ya lisensi FAST ya. Jadi kita sekarang udah lebih leluasa ya untuk menggunakan FAST yang selama ini kita menggunakan FAST milik Fakultas MIPA ya. Sekarang kita udah bisa menggunakan dengan lebih leluasa dan juga untuk bisa publikasi dengan nama sendiri gitu ya. Nggak perlu menggunakan nama-nama dosen-dosen dari FMIPA. Oke, itu ya. Sekarang kita akan masuk ke modul 2, yaitu kita akan mencoba membuat model slab model ya, jadi tentang permukaan ya. Nah, di sini kalian di tugas pendahuluan saya yakin juga udah sudah mencoba membuat ya slab model ya, udah tahu juga gimana bentuk slab model itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga ada uraian singkat tentang metode dispersi ya, D2 dan 3 ya. Kemudian ada tentang ZPE ya, energi bebas Gibbs ya. Itu saya harapkan kalian juga udah sudah paham ya sekarang ya dengan melakukan tugas pendahuluan ya. Kemudian juga ada spin state ya. Jadi oksigen itu ya memang dalam keadaan ground state-nya adalah triplet ya. Jadi dia memiliki spin gitu ya. Ada 2 elektron yang tidak berpasangan gitu ya. Triplet, tapi berbeda dengan itu kalau oksigen O2 ya. Tapi kalau dia menjadi ion 2- ataupun jadi radikal dot minus gitu ya, itu akan memiliki spin state yang berbeda gitu ya. Jadi men-treat kalkulasinya pun akan berbeda gitu ya. Oke, nah untuk yang tugas pendahuluan membuat slab model ya dengan menggunakan tangan ya manual, itu kalian rasakan sendiri ya betapa sulitnya gitu ya membuat slab model menggunakan tangan. Kita hitung satu-satu gitu ya. Kemarin BCC nggak begitu sulit ya. Yang sulit itu kalau sudah ya FCC lumayan rumit ya kalau kalian baca di modul ya. Ini screen saya matiin ya. Nah, ini kalau kalian baca di modul, ini kalau kalian, ini FCC ya, membuat slab model untuk yang satu-satu ini ya, yang kan miring itu satu-satu tuh gitu ya. Ini akan agak rumit gitu ya, tapi kalian nanti bisa baca bagaimana membuat ini, dan saya rasa kalian juga sudah membaca ini ya, makanya juga bisa mengumpulkan tugas pendahuluan untuk membuat slab model BCC 100 ini mudah ya. Karena ya 100 itu yang muka yang paling depan gitu ya, nggak miring-miring seperti ini gitu ya. Nah, itu mudah ya untuk kubik ya. Nah, ini kalau yang bermasalah itu kalau udah kayak HCP gitu ya, yang heksagonal itu sulit ya, dan akan sangat buang waktu kita menggunakan manual gitu ya. Nah, sebetulnya ada satu software ya yang bisa membantu kita untuk membuat slab model gitu ya, namanya VNL ya. Itu Virtual Nanolab ya. Cuma ini Virtual Nanolab ini sejak pertama kali ada tahun 2013 sampai tahun 2017 itu ada versi yang versi student gitu ya, yang gratis ya, walaupun fitur-fiturnya terbatas gitu ya, tapi masih bisa digunakan dengan baik gitu ya. Cuman tahun 2017 itu diambil alih sama perusahaan lain ya, menjadi berbayar semua ya, nggak ada yang versi gratisnya dan mahal sekali gitu ya. Nah, ini kebetulan saya bawa lisensi yang gratis ada 2 gitu ya, dan lisensi yang berbayar saya juga punya 2 gitu ya. Saya bawa dari Jepang dulu. Nah, ini saya akan demokan saja gitu ya, ya, karena kalian sudah bisa ya menggunakan manual pun sudah bisa gitu ya. Ini saya akan demokan saja gitu, karena memang kalian nggak punya softwarenya ya.
Oke, tunggu sebentar ya. Jadi virtual nanolog ini dikembangkan oleh QuantumWise ya dulu tahun 2013 sampai 2016 ini versi 2016 4 ya. Di kuartal keempat di tahun 2016 ini terakhir ya, yang terakhir gratis. Di tahun 2017 itu bahkan mendownload installernya saja tidak bisa ya. Gitu. Oke. Nah ini tampilan open project-nya ini katakanlah saya bikin project baru ya. Create new misalnya. Misalnya apa di kuliah aja ya. Ini misalnya antara oxide ya. Oke, nah ini gitu ya. Kita kasih title projectnya ini gitu ya. Oke, kita buka ya. Klik open ya. Nah ini virtual nanolog ini agak berat ya, sampai komputer saya kipasnya nyalanya luar biasa ini. Tunggu sebentar ya. Nah ini ya. Nah ini tapi saya yakin juga selain VNL untuk QE untuk membuat slab model ada software-software lain yang gratis ya, seperti Avogadro gitu ya, atau yang lain-lainnya gitu ya. Saya kurang familiar juga ya. Nah di sini saya menggunakan VNL ya. Ada fitur namanya builder ya, ini untuk mengenerate struktur ya. Kemudian ada scripter untuk mengenerate input file ya. Ini sama seperti scripter, cuman custom ya. Custom itu maksudnya bisa untuk fast juga, untuk QE bisa juga gitu ya. Kemudian ada yang lain-lain untuk submit job dan untuk viewer seperti Vesta gitu ya. Nah sekarang kita menggunakan builder ya. Saya klik builder. Nah di sini saya sudah mempunyai ini kebetulan sudah ada ya, tapi sebetulnya caranya adalah dengan ini kan kalian di minggu lalu kan mendownload CIF file ya dari struktur lanthanum oxide ya. Itu kita bisa import ke sini dengan menggunakan add ya. Add from files gitu ya. Dari sini ada pilihan format filenya ya. Kita kemarin sudah download CIF filenya. Ini ya. Nah ini yang kita download dari internet minggu lalu ya. Saya open, ini bisa langsung terimport gitu ya. Nah ini kita akan membuat slab model dari primitive cell ini ya. Kemarin di tugas pendahuluan kalian sudah bisa membuat slab model dari primitive cellnya BCC ya. Ataupun FCC. Sekarang ini dia mempunyai struktur heksagonal ya. Ini primitive cellnya ya. Di primitive cellnya ada 2 lanthanum oxide dan 3 atom oksigen ya gitu. Nah, sebetulnya kalau dalam membuat slab model ya, yang paling baik itu adalah sebenarnya kalian optimisasi dulu ya. Dioptimisasi dulu struktur primitive cell-nya. Setelah mendapatkan optimized structure-nya, baru diimport lagi ke sini, baru dibuat slab modelnya. Jadi dengan begitu kalian benar-benar ab initio gitu ya, menggunakan semua datanya dari hasil komputasi ya. Tapi yang kita download ini sekarang adalah hasil eksperimen ya. Tidak apa-apa, ini hanya untuk sebagai contoh ya. Nah, di sini ada berbagai macam fitur ya, ada builders, ada bulk tools ya, macam-macamnya, ada coordinate tools ya. Jadi bisa macam-macam gitu ya. Nah, ini yang paling sering saya gunakan di VNL ini adalah yang pertama Surface ya, untuk membuat slab model ya. Kemudian ini Nudge Elastic Band atau NEB ya, NEB untuk menghitung keadaan transisi ya. Kemudian juga untuk merge cell repeat ya, ini untuk mengganda-gandakan atau mengkat gitu ya, primitive cell ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat slab model menggunakan fitur Surface ini gitu ya. Nah, kita klik di sini ya. Ya, sebentar ya. Jadi dalam keadaan ini aktif gitu ya, terdouble klik gitu ya. Ini saya klik ya. Ini kita bisa pilih kita mau bikin lanthanum oxide berapa ya. Kalau di modul yang saya buat itu adalah kita akan membuat lanthanum oxide 001 gitu ya, 001. Kita tuliskan 001 gitu ya. Nah, ini adalah
surface 001. Sama nggak? Sama ya. Oke. Nah, di sini kan kalau beda dengan BCC ataupun FCC ya. Kalau BCC dan FCC itu di primitive cell cuma ada satu atom ya. Jadi ya mau nggak mau kita pilih satu atom itu ya untuk sebagai atom yang paling atas. Tapi kalau lanthanum oxide di primitive cell kan ada 5 atom tuh. Kita harus pilih atom yang mana. Nah, ini kan kelima-limanya ada di posisi yang berbeda. Gitu. Kita harus pilih mau yang mana, atom yang mana yang akan berada di paling atas ya. Maksudnya yang ini nih. Nanti setelah jadinya kan akan seperti ini ya. Nah ini kan paling atas ya. Paling atas itu yang sebelum vakum ini, itu nanti ini yang paling atas gitu ya. Itu kita harus pilih mau yang mana gitu. Nah dalam hal ini saya pilih ini gitu ya. Ini bebas ya, bebas kalian mau pilih yang mana tergantung dari permasalahan yang kalian tinjau gitu ya. Ataupun misalnya dalam hasil eksperimen yang terlihat dalam SEM ataupun TEM itu adalah yang oxide-nya ya, udah kita tembak aja ya oxide gitu ya, contohnya ya. Ini saya pilih ya, kemudian di next. Nah ini ukurannya mau berapa ya? Kalau di contoh kalian tadi tugas pendudukan kan 3x3 ya. Sekarang kita coba bikin yang sama ya, 3x3 ya. Besar, terlalu besar nggak ya? Coba saya lihat lagi modulnya ya. Kalau di modul disuruh berapa? Ya mana? Ya betul ya, 3x3 ya. Kemudian nanti lebar vakumnya ada 10 angstrom ya. Oke. Oke, ini 3x3 ya. 3x3 itu artinya 3 ke arah ini ya, bukan berapa lattice, artinya vektor lattice ya. Vektor lattice yang ke sana 3 ya. 3 kali itu kalau kalian perhatikan di sini ya. Ini kan 1 ya. Kemudian di repeat yang kedua kalinya, ini yang kedua kalinya, dan ini adalah yang ketiga kalinya gitu ya. Kemudian di repeat juga 3 kali ke lattice vektor yang ke kanan ini yang merah ya. Ini yang pertama, kemudian repeat kedua kalinya, dan repeat ketiga kalinya. Sehingga di sini sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 sel begitu ya. 9 unit sel. Primitive sel, maaf ya. Saya next ya. Nah, ini kita pilih modelnya adalah slab ya. Slab itu adalah model lempeng di mana ada vakum di sini ya. Kenapa harus ada vakum? Karena kan ini kita menggunakan QE ataupun fast itu kan adalah sistem periodik ya. Jadi kalau kita repeat atau periodikan ke arah kanan ini, ke arah C ini ya, ini kan berulang di sini tuh ya, berulang dengan struktur yang sama gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya ada surface sama seperti ini gitu di atas ini gitu, karena diulang-ulang ya. Dan di sebelah atas, bawah dan kiri ini pun sama diulang ya. Jadi kalau kita ulang ke arah atas dan ke bawah sini gitu ya, ini akan seperti surface yang tak hingga gitu ya. Tapi dalam hal ini kita membatasi ya, yaitu 3x3 saja gitu ya. Nah, nanti kita akan atur seberapa besar yang kita tinjau itu dari key points ya. Key points mau berapa, ini merepresentasikan berapa besar yang dihitung gitu. Walaupun secara fisik adalah cuma 3x3 saja gitu ya. Nah, di sini ada vakum yang bisa kita berikan ya. Vakum itu biasanya dalam angstrom ya. Mau 10 angstrom boleh, mau 15 angstrom boleh ya. Biasanya sih sekitar 15 angstrom gitu ya kalau dalam publikasi terbaru sekarang ya. Kenapa saya bilang publikasi sekarang ya? Karena vakum itu ya, itu walaupun kosong itu menjadi beban kalkulasi ya. Jadi kalau paper-paper zaman dulu ketika komputer masih lambat gitu ya, orang tuh nggak berani sampai 15 angstrom ya, karena ya lama sekali gitu kalkulasinya gitu ya. Makanya dulu pakai 10 angstrom pun orang masih maklum gitu ya. Tapi kalau dengan keadaan sekarang gitu ya, di mana komputer sudah semakin cepat, itu biasanya orang berani sampai 15 ataupun 20 angstrom gitu ya. Jadi ini menaikkan vakum pun akan menjadi beban kalkulasi ya. Nah, ini contohnya saya pakai 10 angstrom aja dulu ya. Jadi kalau untuk vakum patokannya bukan berapa layer tapi dari angstromnya ya. Nah, kemudian thickness dari surface-nya ini biasanya diatur dari berapa layernya ya, bukan dari angstromnya. Biasanya orang-orang kalau kalian baca-baca paper gitu ya. Nah, sini mungkin kalian bingung ya, di FCC dan BCC yang sudah kalian hitung manual,
itu satu layer itu kan cuma ada satu atom ya, maksudnya ya karena ini kan satu primitive cell itu ada 5 atom ya, jadi satu layer itu segini ya, satu layer itu segini, ini satu layer gitu. Nah ini kalau kita terjemahkan dalam satuan lain artinya atomic layer, ini sebenarnya ada satu, maaf ya, 1, 2, 3, 4, 5 atomic layers ya sebetulnya gitu. Tapi ini adalah satu layer ya, karena ya itu tadi ya, primitive cell-nya ada 5 atom gitu ya. Tuh, nah yang kita gunakan ini, kalau saya tambahkan thickness menjadi 2 layer ya, ini akan jadi 2 kali lipatnya gitu ya, semakin tebal gitu ya. Ini saya coba satu layer saja dulu ya. Nah di sini bottom vakumnya saya buat 0 ya, 0 layers dan 0 angstrom gitu ya. Nah ini ya seperti ini ya. Nah ini sebenarnya 0 ya, jadi kalau kalian menggunakan FCC ataupun BCC ya, ini akan si atom ini akan nempel di sini gitu, di titik 0 gitu. Nah cuma karena ini heksagonal dan ada 5 atom yang berbeda ya, ini ada gap gitu ya, gitu. Tapi ini sebenarnya kalau kalian turunkan secara manual ini menempel ke sini itu pun tidak masalah ya, boleh-boleh saja gitu ya. Gitu. Oke, gitu ya. Finish. Nah ini udah jadi gitu. Ini adalah submodel gitu. Ya, yang kalian mungkin butuh berjam-jam gitu untuk membuat ini menggunakan tangan gitu ya. Oke. Nah, ini VNL ini menariknya dia bisa diekspor ke dalam beberapa macam format ya. Kalau kita ekspor di sini pilihannya ada CIF ya, ada XYZ ya kalau di Gaussian, kemudian ada quantum espresso ya, kemudian ada UpInit ya, ini juga udah lama kita tinggalkan UpInit ya, dan ada FAST juga gitu ya. Nah ini kalau untuk FAST yang di-generate dari fitur atau menu builder ini adalah postcard saja ya, sedangkan incar, key points dan podcard-nya harus di-generate sendiri, harus dibikin sendiri ya. Tapi kalau untuk espresso karena dia satu file ya, itu semuanya akan kita coba ya. La2O3 coba gitu ya. Ini hasilnya akan seperti ini. Nah tadi ini saya buka. Ini mulai dari kontrol ya, ada segitu semua. Cuma ya memang harus diedit-edit lagi ya, karena ininya sedodirnya belum ada gitu ya. Kemudian prefixnya juga masih default PWSF seperti ini. Ini pun masih seperti ini gitu ya. Jadi yang pasti yang nggak perlu diedit-edit lagi adalah ininya gitu ya, atomic positionnya gitu ya. Dan lattice vektornya gitu ya. Sedangkan yang lainnya seperti key point juga kalian harus setting lagi gitu ya, sesuai dengan keperluannya. Begitu ya. Termasuk fast juga ya, fast juga yang dihasilkan juga postcard saja ya, jadi atomic position dan lattice vektornya saja gitu ya. Oke, nah sekarang yang menarik lagi dari, coba slide modul dulu ya. Sebentar. Ini kenapa mati? Oke. Oke, itu ya. Nah ini saya lompat ke sini ya, ke nomor 7 ya. Nah yang menarik dari VNL ini adalah selain fitur-fitur builder ini ya, NEB dan segala macam, ini kita juga bisa import ya, selain dari file juga dari database ya, dia punya database. Database macam-macam ada ya, molekul, kristal, Fullerens gitu ya. Kita coba ke yang molekul ya. Ada oksigen nggak ya? Nggak ada ya.
Kita coba apa aja lah ya. Nah ini ya, contohnya ini adalah molekul-molekul. Nah sekarang karena di database nggak ada oksigen, saya butuh oksigen ya. Kita akan buat sendiri ya. Jadi ya ini dari yang udah saya impor ini ada oksigen yang kita select ya. Select ini menggunakan klik kiri gitu ya. Select. Kita delete gitu ya, delete yang nggak perlu gitu ya. Ini kita juga butuh karena ini satu ini enggak ya. Nah, kita akan buat dari sini. Kita punya ada dua, O-nya ada 2 ya. Gitu ya. Nah, ini juga bisa digeser-geser gitu. Nah, sekarang ini kan saya nggak bisa melihat ya apakah dia itu sejajar apa enggak gitu ya. Kedua, ini saya rotate juga kan bingung gitu ya. Yang biasanya saya lakukan adalah dengan dia disatukan dulu ya. Ini saya akan geser atom ini ke dia gitu ya. Dan ini saya pastikan kalau lihat sumbunya ini ada sumbu yang lurus gitu ya. Jadi di dua dimensi ya, Y dan Z gitu ya. Ini saya akan dan jadi ada, saya ulangi ya. Jadi untuk menggeser atom ini ke kiri gitu ya. Ini saya select dulu gitu ya. Kemudian ada move tool di sini ya. Translate, rotate dan segala macam ini saya klik ya. Nah, di sini saya baru bisa mentranslate. Dari sini ada fitur snap. Snap itu adalah artinya seperti magnet gitu ya. Dia akan auto attach gitu ya. Ini saya klik dulu sekali sampai ada angka 0-nya, ini baru bisa di translate ya, bisa digeser. Nah, dia auto attach gitu. Nah, kita kalau snapnya on. Nah, sekarang snapnya saya off kan. Kemudian saya ini dengan dalam keadaan 2 dimensi ya. Maksudnya 2 dimensi itu maksud saya jadi saya ingin memastikan bahwa ketika saya menggeser itu hanya tergeser di bidang Y dan Z saja, nggak bergeser ke arah X gitu ya. Gitu. Ya. Saya geser. Ya kira-kira seperti ini nih. Ini udah kira-kira dapat O2 ya, walaupun saya nggak tahu nih bond length-nya berapa gitu ya. Tapi ya nanti kita akan optimisasi menggunakan DFT gitu ya. Nah ini udah selesai. Ini saya quit dari move tool gitu ya. Saya sudah dapatkan O2 gitu. Nah O2 yang terbentuk ini kalau saya double klik di sini gitu ya. Ini jadi O2. Mana? Kok hilang? Sebentar ini kayaknya ada bug aneh deh. Oke. Oke, pokoknya tadi begitu caranya ya. Ini nggak tahu ada apa ya. Aku tiba-tiba hilang begini. Ini katakanlah saya punya O2 yang sudah betul ini ya. Yang saya dapatkan dari internet ya, saya download gitu ya. Ya katakanlah ini hasil dari yang udah saya kerjakan tadi dengan menggunakan edit-edit tadi ya, yang penggeseran segala macam. Yang ingin saya tunjukkan berikutnya adalah ini O2 ini akan kita pindahkan ke slab model yang sudah kita bikin ini tadi gitu ya. Caranya apa ya? Caranya kita mengaktifkan dulu, double klik si slab modelnya ya. Kemudian kita hanya semudah mendrag and drop gitu. Ini akan pindah dengan sendirinya gitu ya. Coba bayangkan ya, kalau kalian tidak punya software pembantu seperti ini, kemudian kalian hanya misalnya kalian bikin manual nih, atomic position ini kalian bikin manual gitu ya, kalian udah dapatkan slab modelnya gitu. Sekarang kalian ingin menambahkan O, 2 atom O di atas surface itu gitu. Bingung nggak sih gitu ya? Sedangkan ketika kita mengkalkulasi molekul di atas surface itu posisi itu banyak gitu ya. Ini kalau saya geser-geser seperti cara tadi ya, ini bisa on top gitu ya, top di sini gitu ya, atau bridge antara 2 atom ini gitu ya, ataupun hollow gitu ya. Itu kan posisinya banyak gitu dan banyak yang harus kita kalkulasi untuk menentukan mana site yang paling stabil gitu ya. Nah, bayangkan kalau kalian nggak punya software seperti ini, ya, saya harus menaruh 2 atom O di posisi hollow. Itu tingkat kalau sekalipun bisa gitu ya menggunakan manual gitu ya, tapi kan sepresisi apa gitu ya. Saya kan pengennya hollow pas di tengah-tengah ini gitu. Sebetulnya nanti kalau kalian tuh agak ke pinggir ke sana gitu kan ya, yang nggak tepat gitu ya. Itu kan apalagi ini kan lattice vektornya kan miring begini ya, nggak lurus ke arah Y ini gitu ya, nggak ke sana gitu ya, tapi miring.
itu akan sangat sulit ya untuk mentranslasi secara manual dengan tangan gitu ya. Jadi kita butuh bantuan software untuk itu gitu ya. Ya. Gitu. Dan ini pun selain translasi dengan menggunakan move tool ini juga bisa rotasi ya. Jadi kalau tadi diklik satu angka 0 ini untuk translasi, kalau diklik satu lagi ya, ini akan jadi rotasi ya. Di mana 0 ini adalah titik rotasinya, ini adalah yang dirotasikannya gitu ya. Gitu. Tergantung dari bidang ini ya. Kalau kita melihat bidangnya adalah yang B dan A ini ya, ini hanya ditranslasi ke bidang A dan B gitu ya, nggak akan ke bidang C gitu ya. Ke arah C itu dia nggak akan ke translasi gitu ya. Tapi kalau kita melihatnya seperti ini kita bisa translasi bebasnya mau ke atas, ke bawah, ke samping gitu ya. Jadi translasi ini tergantung dari view yang kita pasang di sini. Kalau view-nya 2 dimensi seperti ini ya, dia hanya bertranslasi di bidang 2 dimensi ini gitu ya. Gitu. Oke. Itu tentang VNL ya. Jadi pada hari ini saya ingin mendemokan itu saja ya. Tentang VNL ya. Karena mohon maaf sekali lagi ya, saya ada rapat jam 4 yang harus saya ikuti gitu ya. Gitu. Nah, untuk itu saya harapkan di sisa waktu yang ada sampai jam 6 nanti ya, tolong kalian ikuti semua prosedur yang ada di modul ini ya, dari angka 1 sampai 12 sampai mana ya sebentar. Sampai 12 saja dulu ya, sampai 12 ya, sebelum masuk ke ZPE dan yang lain-lainnya. Oh jangan 12 ya, kebanyakan sebentar. Sampai 10 aja ya, sampai 10 coba kalian ikuti ya. Ini juga apa, atomic position-nya, vektor lattice-nya sudah ada semua di situ ya. Bisa kalian copy, coba kalian lakukan kalkulasi ya dengan menggunakan input file ini ya. Nah di sini juga ada ilmu baru ya untuk pengguna QE. Jadi di bagian atomic position ya itu di sebelah kanan itu kalian bisa menambahkan 000 gitu ya, yang artinya dia di freeze ya. Jadi biasanya untuk slab model itu ya untuk merepresentasikan bagian surface yang biasanya berinteraksi dengan molekul ya. Ini dia dibuat relax ya, yang atas ini biasanya. Sedangkan bagian yang bawahnya ini itu biasanya dibuat fix ya untuk merepresentasikan bulk gitu. Biasanya kan karena surface itu kan ada bagian atas yang berinteraksi dengan molekul, ada bagian dalam yang sebenarnya dia kan jauh ke dalam terus kan, itu sebenarnya kalau di realnya itu kan ya. Jadi ini dibuat fix untuk merepresentasikan bagian bulknya itu, bagian bawahnya gitu ya. Nah untuk itu ya untuk bagian yang bawah ini ya, ini kan bagian ke arah C ya, yang di bawah ini kan 0,107 dan 014 ini sampai 0235 itu adalah yang ini ya. Yang ini, yang layer yang merah ini, layer biru ini, dan layer ini ya. Itu di freeze ya. Nah, ini di freeze dengan menambahkan 0, 0, 0 gitu ya. 0 yang pertama ini adalah untuk yang ininya, yang 0 kedua ini buat yang ini gitu ya. Ini buat yang ini gitu ya. Nah, ini di freeze untuk segala arah berarti ya. Gitu ya. Ini di freeze untuk segala arah, dan yang diizinkan untuk relax adalah 2 layer sisanya gitu ya, 2 atomic layer sisanya. Plus molekulnya tentu saja ya. Itu untuk QE ya. Nah, jadi defaultnya kalau relax nggak nambahin apa-apa ya. Nah, kalau di fast itu diatur dengan menggunakan T dan F ya, true dan false ya. True itu artinya dia bisa bergerak ya, sedangkan false itu adalah dia di freeze gitu ya. Gitu. Ya. Dan kalau ingin menggunakan fitur T dan F ini, jangan lupa menambahkan selective dynamics sebelum direct ini ya. Jadi harus ada selective dynamics. Jadi artinya diseleksi mana yang akan bergerak begitu ya. Begitu.
Nah, ini juga ketika mengkalkulasi O2 di atas surface ya, ini kalian harus melakukan kalkulasi yang spin polarized ya. Kenapa ya? Seperti di tugas pendahuluan yang poin terakhir itu, bahwa O2 itu adalah triplet ya. Dia mempunyai spin ya, dia memiliki elektron yang tidak berpasangan ya. Jadi dengan pengetahuan di awal seperti itu ya, kalkulasi kita jadi benar gitu. Maksudnya kalkulasinya nggak asal apa, oh ini nggak usah pakai spin polarisasi, oh ini pakai spin polarisasi gitu ya. Jadi kita punya pengetahuan di awal bahwa O2 itu kalkulasinya harus spin polarized gitu ya. Begitu. Kalau nggak spin polarized itu kan artinya dia jadi singlet ya. Jadi semua elektronnya jadi berpasangan gitu ya. Begitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, jadi coba ya sampai nomor 10 ini ya untuk mengkalkulasi ya. Gitu. Ya. Ya dengan mencoba kalian akan banyak mendapatkan hal-hal baru yang ya kalau nggak mencoba itu nggak dapat gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah ini untuk mungkin pengguna fast sedikit ya di sekarang ini ya. Kita harapkan ke depannya karena kita sekarang udah beli fast ya. Ke depannya kita harapkan makin banyak yang menggunakan fast juga ya selain QI yang sudah lama kita pakai. Nah di fast ini juga ada pemilihan L-real, mungkin saya pernah jelaskan atau belum ya. Jadi L-real itu kalau kalian baca di tabel itu artinya adalah ini kalkulasinya akan dijalankan di real space atau di reciprocal space gitu ya. Nah, kalau untuk hasil ini klaimnya fast ya. Kalau untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, lebih baik itu gunakan L-realnya false gitu ya. Artinya dikalkulasi di reciprocal space ya. Karena kalau dikalkulasi di real space itu katanya nggak akurat begitu ya. Cuma untuk sistem-sistem yang besar ya, ini ya cukup besar lah ya kalau untuk komputer yang kita punya gitu ya. Ya biasanya menggunakan auto sajalah gitu ya. Biarkan sistem yang menentukan apakah dia lebih baik di real space atau di reciprocal space ya. Tapi biasanya kalau di fast real auto ini ujung-ujungnya bakalan di real space ya. Begitu. Ada pertanyaan? Mbak Neni sampai sini bisa mengikuti Mbak Neni? Iya bisa Pak. Oke. Yang lainnya gimana? Mungkin Erlan yang menggunakan fast ya. Kalau dari kalian yang selama ini udah menggunakan dua software ini, kira-kira yang paling user friendly yang mana? Fast atau QI? Kalau saya pribadi masih QI sih Pak. Soalnya ini transisi gitu kan, karena dulu kebiasaan QI gitu. Oh iya ya betul juga. Ya memang masalah kebiasaan juga jadi ini ya. Ya betul. Tapi kalau dari otomatis kayaknya fast enak juga sih. Karena Otomatis gimana? gampang. Kalau misalnya kayak kan kita cuma perlu ngopi postcard-nya gitu ya. Oh iya. Itu kan sebenarnya di scriptin juga bisa gitu Pak. Jadi enak. Iya. Saya juga dulu waktu masih menggunakan klaster komputer gitu ya, dan harus di batch gitu, harus kan. Jadi klaster komputer itu kan cuma ada 1 atau 2 komputer gitu ya. Karena saya punya job banyak gitu, jadi supaya nggak malam-malam saya bangun terus saya input job baru gitu menggunakan script gitu. Jadi setelah kalkulasi selesai yang pertama gitu ya, secara seri gitu, pertama selesai, otomatis yang kedua jalan gitu ya di batch gitu ya, secara seri. Jadi ya betul ya, tinggal copy paste gitu ya, tinggal menggunakan postcard yang udah disediakan. Ya, terus sebenarnya kalau menggunakan script QI juga bisa ya, tinggal persiapkan input file yang banyak gitu, nanti diserikan, tinggal jalan otomatis gitu ya. Ya.
Ya, memang kuncinya di situ ya, kalau ingin cepat selesai kalkulasi gitu ya. Waktu saya S3 dulu tuh, saya nggak pernah membiarkan mesin itu idle ya, idle gitu nggak pernah ya. Jadi 24 jam, 7 hari seminggu itu selalu running ya. Ya itu caranya ada begitu ya. Pakai script ya, supaya ketika satu job selesai, dia langsung otomatis berlanjut ke job berikutnya gitu ya. Jadi bisa mendapatkan data yang banyak dalam waktu cepat gitu ya. Oke. Ya apapun softwarenya gitu ya, mudah-mudahan kan yang penting bukan software tapi permasalahan ya yang kalian tinjau dan apa ya thesis dari yang kalian dapatkan datanya itu ya. Gitu ya, mungkin hari ini itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut lagi di hari Kamis mendatang ya. Kita akan masih membahas modul 2 ini ya, dengan tambahan-tambahan lain seperti dispersi correction dan juga ZPE ya. Walaupun nggak sampai ke apa namanya, ke energi bebas Gibbs ya, karena yang kita sekarang kan mulai dari modul 2 ini kan fokus menggunakan FASP ya. Kalau di FASP itu agak sulit ya menghitung apa namanya, energi bebas Gibbs ya, apalagi dengan struktur sebesar ini gitu ya. Gitu. Oke ya, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, jangan lupa mengisi presensi di SCX ya. Saya lihat juga beberapa di awal pertemuan kita kok cuma 2 orang, 3 orang waktu sama Pak Kemal itu, mungkin lupa isi presensi ya. Jangan lupa isi presensi ya. Oke. Ini tolong diikuti modulnya ya, dari step 1 sampai step 10, coba diikuti ya. Pak. Ya. Coba Bang, ini berarti nggak sampai di yang terakhir mengerjakan tugasnya? Oh, belum. Jadi tugas bawahnya ini itu dikerjakan minggu depan saja. Jadi untuk seminggu ini tidak ada tugas ya. Ya tugas, tapi mencoba ya. Berarti kayak setengah-setengah praktikum gitu ya Pak? Iya, kita bagi 2 ya. Jadi untuk modul 2 ini kita bagi 2, minggu ini dan minggu depan ya. Jadi seminggu ke depan kalian nggak ada tugas yang nomor 5 ini, itu nggak usah dilakukan. Kemudian tugas pendahuluan juga belum ada ya. Hanya melakukan step 1 sampai 10 ya minimal ya. Kalau kalian bisa sampai step terakhir juga itu lebih baik ya. Tapi ya nggak usah sampai terakhir lah. Nanti minggu depan nggak ada bahan ya. Nggak ada bahan diskusi. Oke, gitu ya. Karena saya harus datang rapat. Ya saya mohon maaf sekali lagi. Kita akan ketemu lagi hari Kamis depan ya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.